sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Iya. Jadi kami ini ada proyek soal Hari Guru, di mana dalam tempo hari yang lalu kami itu sudah mengadakan survei untuk kelas 10, 11, dan 12 tentang menu favoritnya tiap angkatan jurusan. Nah, ini kebetulan Termasuk favorit ini, ya Allah. jadi kebetulan itu Bapak terpilih jadi guru favoritnya kelas 11. Kelas 11 ya. Terus 11 multi 3 ini mesti 11 multi 1 ya. Terus kami dalam tempo hari lalu juga mengambil beberapa anak dari kelas 11 untuk dimintai ya pendapatnya soal papilan gitu. Semoga aja suatu yang positif. Amin. Amin. Ditonton videonya Pak. Iya, oke. Mohon diberi tanggapannya. Boleh per satu pertanyaan terus di pause, lalu ditanggapi atau ditonton sampai habis lalu ditanggapi juga kenapa. Oke, berarti ini lebih baiknya tonton pertanyaan jawab gitu aja ya. Setelah itu pause lagi gitu. Oke. Oke, saya mulai, boleh? Boleh. Iya, terima kasih. Siapa ini mukanya nih? Halo, Oh, Aura. Bangga dari kelas 11 Multimedia 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisang. Instagram saya WISAANDG. Perkenalkan nama saya Iksa dari 11 Multi 1. Perkenalkan nama saya dari Kasadi dari kelas 11 Multimedia 4. Perkenalkan nama saya Farhan Armianto, multi 11 multi 1. Jadi kemarin kita udah survei ke anak-anak kelas 11 dan hasil survei tersebut sudah dinyatakan bahwa Fabian itu salah satu guru favorit di kelas 11. Jadi apa yang kamu pikirkan ketika mendengar nama Pak Filan? Pak Filan. Pak Filan tuh guru dan pembina OSIS. Kamu tahu sih berarti ya? Yes. Pak Filan waktu itu pernah ngajar saya fotografi waktu kelas 10 karena ketemunya saya cuman di kelas 10. Waktu kelas 11 ini saya nggak pernah diajar Pak Filan lagi. Pak Filan itu guru DKP sama dulu waktu saya kelas 10 mengajar fotografi. Iya. Guru DGP, kamera, dan Adobe Illustrator. Kenapa kamu mikirnya ada bersama? Karena tugasnya banyak yang menggunakan Adobe Illustrator. Pak Filan guru DGP, waifu garis keras, sama Photoshop. Kenapa kamu mikirnya apa? Karena materi-materi yang diberikan selalu ke arah Photoshop. Ibu garis langsung. Oke. Sosok Fabian di matamu seperti apa nih? Pak Filan tuh orangnya asik, terus bisa diajak bercandaan gitu. Kadang juga cerita tentang Pak Filan tuh masih sekolah di SMK 11 ini. Pak Filan tuh baik, humble, sama asik sih kalau buat diajak bicara. Asiknya kayak gimana? Asiknya tuh kayak humornya masih nyambung sama kayak anak muda. Terus asiknya juga Pak Filan tuh wibu. Pak Filan di mata saya tuh orang yang baik banget, humble, sur katanya halus banget, sama pelajarannya mudah dimengerti. Baiknya tuh kayak gimana? Baiknya itu nggak pernah marahin sama ini tutur katanya itu halus banget mas. Orangnya baik sama humble sih. Kok bisa humble? Karena waktu ngajar tuh asik, enak, nggak bikin bosen, sama bikin pelajaran tuh cepat masuk juga. Asik, humble, gak mudah baperan, Kamu tahu nggak udah berperan dari mana? sering kena roasting sama murid-muridnya tapi dia Bisa aja ya. tertawa aja. Pesan pertama ketika ketemu Fabian tuh Waktu itu pas Pak Filan gantiin guru yang nggak bisa hadir waktu percobaan PTM, ngajarin tentang kamera dan seru, asik gitu orangnya, langsung akrab. Padahal baru pertama ketemu ya, sama murid-muridnya.
waktu pertama ketemu udah kelihatan sih kalau gaya bicaranya, humornya itu anak muda banget. Gitu sih. Contohnya anak muda banget nggak, Mas? Masih nyambung, masih relate lah sama apa pembahasannya kita gitu. Waktu itu saya belum pernah ketemu tatap muka ya. Jadi dulu waktu kelas 10 saya tahu lewat Meet. Nah, waktu Meet itu first impression saya tuh gurunya ya baik, friendly banget gitu. Udah terlihat orangnya baik, asik, habis itu orangnya juga santai juga. Kok bisa santai? Karena waktu ngajar tuh juga sambil bercanda-bercanda, terus tuh buat suasana tuh mencair gitu loh, nggak kaku juga. Kesannya ternyata pas ketemu pertama tuh dia lebih muda dari yang saya bayangkan, sama dia juga cukup ramah. Namanya dari mana? Ramah kalau disapa tuh dia ngesapa balik. Tolong kasih kritik dan saran untuk coachnya tuh. Kalau buat kritik kayaknya nggak ada deh, tapi sarannya tetap jadi Pak Filen seperti biasanya ya Pak. Sarannya mungkin tugasnya jangan kebanyakan, sama deadline-nya jangan terlalu mepet. Itu sih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk saya sendiri kayaknya nggak ada sih. Soalnya kalau tugas deadline-nya menurut saya pas karena saya nggak anak malas. Ya. Terus udah sih itu aja. Nggak ada. Kritiknya mungkin itu Pak Firan jarang ada PJJ, Iya. jadi yang di rumah juga sering dapat materi. Kalau sarannya mungkin biar sering lagi PJJ. Kritiknya tugasnya tuh terlalu banyak, sama deadline-nya Terlalu pendek. terlalu pendek. Harapannya, caranya. Sarannya itu aja sih, tugas banyak gak apa-apa tapi deadline-nya diperpanjang. Selamat Hari Guru Nasional. Untuk para guru-guru di Indonesia, Semoga guru-guru di Indonesia sabar menangani anak-anak apalagi di masa pandemi ini. Jangan menyerah. Ya, tetap berusaha. Oke, terima kasih. Ya, sama. Semoga guru-guru yang mengajar tambah sabar menghadapi murid-murid kayak kami ini kan. Semoga bisa meningkatkan kinerja para guru-guru yang ada di Indonesia. Terima kasih. Semoga tetap semangat untuk mengajar para murid di masa pandemi ini. semoga kinerja mengajarnya bertambah, semoga murid-muridnya juga bisa lebih memahami guru-gurunya, dan ya, selamat Hari Guru. Oke, aku bingung pertanyaannya di mana tadi malahan. Semuanya lebih ke saran ya, kemudian masukan. Pak Fia speechless ya. Saya ucapkan terima kasih ya buat kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ya namanya orang kan kita nggak tahu ya. Kita hidup kadang-kadang itu berbuat baik, tapi pasti ada kesalahan, itu pasti ya. Nah, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Videonya bagus. Saya sebenarnya menangis malu ya. Nangis dari kamera, aku dilihatnya orang malu kayaknya. Ini menanggapi satu persatu ya. Pertanyaannya tadi terkait dengan di kelas, saya suka guyon dan sebagainya macam ya. Karena saya merasa guru itu tidak seharusnya harus ditakuti sama siswa ya. Tapi bagaimana seorang guru itu bisa disegani. Dalam arti disegani di sini itu siswa tetap menghargai kita sebagai guru atau menghormati kita sebagai guru, tapi siswa juga tahu kadar di mana dia harus bersikap. Oh, ini guruku, ya kan? Tapi Pak Vila tidak harus dengan ekstra emosi atau otot atau apalah ya yang bikin mungkin kalian takut, tapi dengan mungkin sentuhan lah ya, sentuhan atau mungkin sapaan. Kadang-kadang Pak Vila bilang halo gitu kan, ya kan? Atau hai atau gimana kan, yang kayaknya itu yang perlu dibutuhkan anak-anak saat ini ya.
karena eranya berbeda ya antara kalian dan saya waktu saya jadi siswa dulu. Kayaknya perlu pendekatan secara khusus sehingga kalian itu mau ibarat dekat dengan saya dan saya juga mau dekat dengan kalian ya gitu kan, sehingga ada komunikasi yang baik di situ antara kalian dengan siswa dengan guru, agar ilmu yang diserap itu lebih mudah. Kemudian kalau ada kesusahan tuh nggak canggung ya kan. Kalau kita mau ada yang mau curhat, biasanya ada yang curhat sama Pak Filen, ini mau makan di mana aku bingung dan sebagainya macam. Pak Filen ini gimana ya, aku nggak mudeng ini. Jadi itu enak kalau kita mau diskusi atau kita mau ngobrol lebih dalam lagi. Kadang-kadang ada yang berkaitan dengan masalah percintaan ya, oke lah, nggak apa-apa. Namanya anak muda, masa puber itu hal yang wajar seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah pembelajaran, di sini berhubung karena COVID-19 ya, sebenarnya Pak Filen masih bingung bagaimana penerapan pembelajaran praktikum di multimedia terkait dengan anak-anak yang PJJ, sehingga kan belum tentu semua anak itu punya fasilitas yang memadai ya kan. Aku tahu kondisi orang tua kalian, ada yang kalangan menengah, ada yang kalangan menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Di sini Pak Filen ambillah keseluruhan dari semua siswa. Enggak semua siswa itu mampu, ya kan? Enggak semua siswa itu punya alat yang lengkap dan sebagainya macam. Saya berharap tetap adanya PTM dan saya berharap semua anak itu bisa ikut PTM, ya. Jadi pembagian kelas yang cukup sehingga anak-anak bisa datang ke sekolahan dan bisa praktek. Karena di industri itu yang dibutuhkan adalah aplikasi yang digunakan secara profesional seperti yang ada di mungkin Adobe Illustrator dan sebagainya macam, bukan aplikasi yang ada di HP ya kan. Banyak kan anak-anak menguasainya aplikasi di HP ya kan? Sedangkan di industri itu kurang dibutuhkan. Makanya kenapa Pak Filen jarang PJJ, karena sebenarnya Pak Filen masih bingung gimana cara memberikan materi yang anak tuh mudeng ya, walaupun secara daring, dan dia bisa mengerjakan di rumah juga, karena kan hampir materi kita praktek semua kan. Anak-anak kelas 1 semua kita tahu ya, hampir kita megang kamera lah, editing video, dan semua anak nggak mungkin yang punya namanya kamera DSLR ya. Kemudian di fasilitas sekarang terbatas juga ya. Makanya kenapa kok saya berharap sekali COVID itu segera sirna dari dunia ini dan kita bisa PTM ya. Bukan berarti Pak Filen tidak mendukung PJJ, tapi menurut saya PJJ itu ya bagus. Cuman ada beberapa mapel yang tidak sesuai dengan PJJ. Mungkin kalau di SMA lebih cocok ya, tapi kalau di SMK kayak di mesin, apakah bisa itu dipraktekkan secara daring ya kan? Mungkin bisa, tapi secara penyerapan atau secara prakteknya mungkin tidak bisa memenuhi ya. Nah itu yang gimana sih ya, aku harus lakuin apa, itu sedang Filen coba untuk aku harus gimana ini untuk menyelesaikan permasalahan ini ya kan. Berharapnya biar anak-anak itu paham dan nanti di industri itu menguasai, sampai mungkin ada anak-anak yang relain berhari-hari di sekolahan. Pak Filen sering lihat lemburan sampai malam, kadang-kadang aku masuk ke lab itu dia masih ada di ruangan. Ngapain anak-anak di sini? Ternyata dia masih belajar ya. Apresiasi buat anak-anak yang aktif, sudah mau lemburan dan mau ngejar target materi yang seharusnya mereka kuasai sebelum sebelum dia magang ya. Jadi mungkin ada kalian bisa contoh anak-anak yang seperti itu, walaupun kita terhambat terkait dengan pandemi, tapi jangan sampai ilmu kalian juga terhambat ya kan. Jadi gimana caranya kita aktif untuk mencari ilmu ya kan, atau peralatan yang untuk digunakan untuk praktek, sehingga
kita siap gitu nantinya saat magang ya kan. Itu sih yang terkait dengan PJJ. Saya mohon maaf ya kalau bukan niatnya seperti apa-apa, tapi Pak Filan lagi nyari strategi gimana biar anak-anak itu bisa praktek benar-benar megang, benar-benar melakukan, tidak dibayangkan, karena beda ya melakukan dengan membayangkan, sehingga ilmu yang diberikan bisa terserap 100%. Mau tanya Pak tentang pernyataan soal Pak Filan ibu itu gimana? Iya. Ya, saya suka anime ya. Ya intinya sukalah apa aja terkait anime, yang penting positif ya. Bukannya aneh-aneh dulu ya, ini tanda petik nih kayaknya nih. yang positif, ya mungkin mau disebutkan atau apa ya, mungkin One Piece, Pak Phil masih mengikuti, kemudian kayak apa namanya, yang apa di namanya, bukan yang ini loh, yang dia itu melawan iblis-iblis itu apa namanya, yang ada, bukan, Bleach juga suka, The Titan juga suka, terus apa lagi? Naruto suka. Yang itu, yang rambutnya hitam kemudian adiknya pakai gigit. Oh, Demon Slayer. Gitu ya. Pak Wilan sampai relain lemburan, bukan lemburan ya. begadang lihat itu sampai tamat, lihat manganya dan sebagainya macam. Kemudian kalau ada anak nonton anime selesai pembelajaran Pak Filan, Pak Sus juga sering nonton, sering nongkrong baru sama mereka. Kemudian tanya-tanya, film apa ini yang baru nih, yang sekarang lagi hits, apa ini loh Pak, nonton ini Pak, nonton ini, apa yang kemarin kayak geng-geng itu apa namanya? Itu aku juga nonton itu. Ya Allah, ya itu sangat membahagiakan sekali ya. Jadi kadang-kadang namanya hobi ya, aku suka nonton kayak gitu, yang itu positif, aku ambil hal-hal yang positif aja, yang negatif aku buang, buat hiburan aja lah. Dan ternyata itu anak-anak juga banyak yang suka kan. Jadi waktu kita ngobrol banyak terkait dengan itu matching. Jadi kesukaan dia dengan kesukaan saya itu sama ya, makanya suatu keindahan buat saya. Ternyata anak-anak juga suka ini ya, jadi enggak bosen ya. Selain kita bahas materi pembelajaran di sekolahan, hiburannya mungkin kita juga diskusi masalah kayak gitu. Jadi gimana ya, nyambung aja gitu kan. Dan itu buat saya tadi itu buat refreshing juga ya. Ya menyenangkan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Filan. Selamat Hari Guru buat Bapak Ibu guru di Indonesia ini atau di dunia ini. Selamat Hari Guru. Tetap berkarya ya. Tetap menjadi orang tua yang baik. Selamat.